Pemirsa, setelah tenaga kesehatan vaksinasi COVID-19 tahap kedua mulai menyasar pelayan publik dan lansia. Namun sayangnya sejumlah warga justru menolak vaksinasi dengan beragam alasan meski diberikan gratis. Namun warga kini tidak bisa menolak vaksinasi. Bersama saya Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait ragu vaksin, ada sanksi. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Baik pemirsa, yang pertama, lansia di kawasan Sawah Besar Jakarta gagal divaksin. Kuota harian terbatas dan mencegah kerumunan menjadi alasan gagal vaksin untuk lansia. Bisa dibantu? Meski sudah mengantri sejak pukul 7 pagi, para lansia ini tidak jadi divaksin. Para lansia pun kecewa karena tertahan di pintu masuk padahal sudah mendaftar diri untuk divaksin di Puskesmas Mangga 2 Selatan, Sawah Besar Jakarta. Sebagian dari lansia ini pun pulang ke rumah dengan tangan kosong. Pengelola Puskesmas mengatakan ada 90 kuota untuk lansia yang dibagi menjadi 3 sesi. Pengelola mendahulukan lansia yang sudah terdaftar di laman Kementerian Kesehatan. Pengelola Puskesmas meminta lansia yang sudah mendaftarkan diri agar datang lagi di hari lain karena kuota harian vaksinasi terbatas. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, puluhan lansia antri vaksinasi di Puskesmas Ketabang, Surabaya. Di Puskesmas Ketabang, Surabaya ini sebanyak 161 sasaran lansia dan 64 anggota kepolisian dari Polsek Genteng, Surabaya yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Pihak Puskesmas mengatur antrian agar tidak terjadi kerumunan. Sepanjang Selasa kemarin, sebanyak 63 puskesmas serta 2 rumah sakit milik Pemkot Surabaya secara serentak melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Pada vaksinasi tahap kedua ini, Kota Surabaya mendapatkan jatah 12.480 vial vaksin COVID-19, sementara jumlah vaksin yang sudah diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya baru 4.500 vial, di mana 1 vial digunakan untuk 10 orang sasaran. Vaksinasi di Pasar Tanah Abang, Jakarta dibubarkan lantaran ramainya pedagang yang antri. Proses vaksinasi yang seharusnya berakhir kemarin diperpanjang sampai hari ini untuk memenuhi permintaan vaksin. Ratusan pedagang Pasar Tanah Abang mengantri di lantai 9 Blok A untuk divaksin. Ramainya antrian di hari terakhir vaksinasi di Pasar Tanah Abang membuat tim vaksinasi memberhentikan sementara proses vaksin. Vaksinasi diberhentikan agar pedagang bisa tetap menjaga jarak. Vaksinasi dilakukan di beberapa titik agar dapat memenuhi permintaan vaksin dari pedagang. Pemerintah DKI Jakarta juga akan berkoordinasi dengan tim di lapangan. Teknis vaksinasi akan disempurnakan sehingga tidak terjadi pembludakan. Sampai dengan 23 Februari, hari kelima vaksinasi, sudah ada 8.500 pedagang pasar Tanah Abang yang divaksin. Ditargetkan ada 23.000 pedagang pasar yang akan menerima vaksin. Ya, pemirsa, ribuan tokoh lintas agama mengikuti vaksin massal di halaman bawah Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Diharapkan para tokoh agama dapat terlindungi dari COVID-19. Para tokoh juga mengajak umat untuk ikut vaksinasi demi kemaslahatan bersama. Ribuan tokoh lintas agama mengikuti vaksinasi massal COVID-19 di area parkir bawah tanah Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Usai mendaftar, para tokoh agama menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari suhu tubuh, tekanan darah hingga sesi wawancara. Petugas kemudian melakukan vaksin Sinovac kepada peserta yang lolos pemeriksaan kesehatan. Pemerintah menargetkan 5.000 tokoh lintas agama mendapatkan vaksinasi untuk melindungi penularan virus COVID-19. Tokoh dari lintas agama mengajak masyarakat mengikuti vaksinasi massal untuk kemaslahatan umat. Kementerian Kesehatan menargetkan pelaksanaan vaksinasi terhadap 17 juta tenaga publik, termasuk tokoh agama, selesai pada akhir Juni 2021 mendatang. Pemirsa, 600 guru, dosen, dan tenaga pendidik divaksin COVID-19. Vaksinasi berlangsung di SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Sebelum divaksin, tenaga pendidik akan melewati screening terlebih dahulu. Dalam screening, tenaga pendidik akan diukur tekanan darah hingga wawancara mengenai riwayat penyakit. Vaksinasi untuk tenaga pendidik didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Presiden Joko Widodo juga hadir dalam vaksinasi COVID-19. Ya, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.